مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ustadz Abdul Somad dicekal Singapura. Permainan siapa? Pemerintah Singapura sudah bikin pernyataan resmi alasan menolak Abdul Somad adalah karena dia dianggap penceramah radikal dan intoleran. Dia dianggap radikal karena pernah ceramah katanya ngebom itu mati syahid. Dia dianggap intoleran karena pernah menistakan agama Kristen menyebut ada jin kafir disalib. Jadi jangan sampai pemerintah Indonesia protes ke Singapura membela penceramah radikal intoleran. Mau dikemanakan wibawa negara? Lagian dia itu udah ditolak di mana-mana. Di Hong Kong ditolak, di Eropa ditolak. Harusnya ditolak di mana-mana, dijadikan sama dia untuk introspeksi diri. Ngaca, bukannya malah memperkeruh suasana, pakai menghina Singapura dengan sebut kurang ajar. Maunya apa? Mau adu domba antar negara? Ulama kok. Sudahlah. Di negeri Muslim yang terbesar itu orang begitu mudah mengatakan kata-kata yang menyengat telinga hati orang beriman. Di mana kekuatan umat Islam? Mengapa orang berani melecehkan Islam? Karena kita tidak punya kekuatan. Kita memang banyak. Ini yang diprediksikan Nabi SAW. Sampai masanya nanti kalian akan diperebutkan seperti makanan di atas meja makan. Satu akan menarik kakinya, satu akan mencabut kepalanya, satu akan merobek-robek dagingnya. Lalu sahabat bertanya, aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit waktu itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, bal antum kasirun, jumlah kamu banyak. Lalu kenapa? Apa yang menyebabkan kami disepelekan orang sehingga kami dianggap hina, sehingga agama kami diinjak-injak orang? Mengapa mereka tidak hormat kepada kami wahai Rasulullah? Asabakumul wahnu, kamu terkena penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu terlalu cinta pada dunia dan kamu takut mati, dan musuh kamu tahu itu, maka dia tidak menghormati dan tidak memuliakan kamu. Salahkah musuh kita? Terlalu banyak yang menyalahkan musuh, terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan, tapi tak banyak yang menyalahkan lilin di tengah gelap. Salahkah musuh? Ya, tapi diri kita juga salah. Mengapa lemah? Mengapa bodoh? Mengapa jahil? Mengapa terpecah belah? Maka satu-satunya jalan tak lain tak bukan adalah wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah tali Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah pada masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah perbedaan mazhab. Na'mal fima ittafaqna wa na'tazir fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan, dan mari kita beramal pada perkara-perkara yang kita sepakati. Tidak akan ada yang lebih bahagia melihat perpecahan kita selain daripada orang-orang kafir yang memang itulah yang mereka inginkan. Lan tarda, lan, Allah tidak menggunakan kata la tidak, tapi dipakai kata lan, tidak akan. Walan tarda, mereka tidak akan ridha, mereka tidak akan senang, mereka tidak akan merasa puas hati. Angkal yahudu walan nasara, Yahudi dan Nasrani. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut agama mereka. Ikut agama bukan berarti kita berubah menjadi Kristen, menjadi Nasrani, menjadi Yahudi. Kita tetap Muslim, tapi kita tidak lagi memiliki izzah, kekuatan, harga diri sebagai seorang Muslim. Hanya sebagai Muslim ritual, hanya sebagai Muslim biologis. Bapak saya Muslim, ibu saya Muslimah, dinikahkan dengan cara Muslim, dikuburkan di pemakaman kaum Muslim. Masalah ada komitmen dengan ajaran Islam, itu tidak penting. Karena penyakit itulah maka musuh-musuh Allah tidak ada rasa gentar sedikit pun
Padahal negeri ini dulu diperjuangkan dengan nama Allah. Bung Tomo di Surabaya meneriakkan kalimat Allahu Akbar. Tengku Umar di ujung Sumatera meneriakkan Allahu Akbar. Sultan-sultan Melayu di negeri Riau semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Sampai ke Sultan Ternate semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Tapi apa yang terjadi hari ini? Justru kata-kata Allahu Akbar itu tak lagi bermakna. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo menjelaskan soal pengakuan Ustadz Abdul Somad atau UAS yang dideportase imigrasi Singapura. Tak boleh mendarat kepada UAS karena tidak memenuhi kriteria untuk memenuhi syarat berkunjung ke Singapura. Ungkap Suryo Pratomo kepada cnnindonesia.com pada Selasa 17 Mei 2022. Meski demikian, ia mengatakan ICA enggan menjelaskan kriteria yang mereka tetapkan. Imigrasi Singapura juga tak bersedia memberi penjelasan apakah UAS masuk daftar hitam negara itu atau tidak. Not to land atau tak boleh mendarat umum dilakukan imigrasi setiap negara terhadap warga asing yang tidak dikehendaki kedatangannya. Sebelumnya, publik tanah air dihebohkan dengan unggahan Ustadz Abdul Somad di akun resmi Instagramnya. UAS dideportase pihak imigrasi Singapura. Dalam video yang diunggah di Instagram, UAS berada di ruang yang sangat sempit yakni 1x2 meter saja. Lalu dalam video siaran langsung di channel YouTube Hi Guys Official pagi ini Selasa 17 Mei 2022, UAS menjelaskan kronologi kejadiannya. UAS ke Singapura dalam rangka liburan. Dia berangkat bersama sahabatnya sekeluarga. UAS mengajak anaknya juga. Kenapa UAS dideportasi? Itulah yang mereka tak bisa menjelaskan. Pegawai imigrasi Singapura tak bisa menjelaskan, kata UAS. Anggota DPR RI Fadlizon menyebut perlakuan Singapura terhadap UAS adalah penghinaan. Fadli menyampaikan tidak pantas Singapura memperlakukan UAS dengan mendeportase tanpa penjelasan. Ia meminta Dubes RI di Singapura jangan lepas tangan dan harus bisa menjelaskan peristiwa tersebut. Sangat tak pantas pihak Singapura memperlakukan UAS seperti itu, termasuk deportasi tanpa penjelasan. Dubes RI di Singapura harus menjelaskan peristiwa ini dan tidak lepas tangan. Demikian ungkap Fadlizon. Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo menjelaskan soal pengakuan Ustadz Abdul Somad atau UAS yang dideportase imigrasi Singapura. Tak boleh mendarat kepada UAS karena tidak memenuhi kriteria untuk memenuhi syarat berkunjung ke Singapura. Ungkap Suryo Pratomo kepada cnnindonesia.com pada Selasa 17 Mei 2022. Meski demikian, ia mengatakan ICA enggan menjelaskan